warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan kepada para siswa-siswi Mandua Kepulauan Meranti dimanapun Anda berada, terkhusus di kelas 10 IPA dan IPS. Baik para siswa dan siswi dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih dahulu, mari bersama-sama kita mengerti bahwa simbol negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada beberapa alat pemersatu bangsa yang perlu kita ketahui yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu. Alat pemersatu bangsa yang pertama adalah dasar negara, yakni yang kedua bendera merah putih, dan yang ketiga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu bangsa kita. Kemudian yang keempat yaitu lambang negara. Lambang negara kita adalah Garuda. Kemudian yang kelima sebagai alat pemersatu bangsanya adalah lagu kebangsaan. Dan yang keenam kita punya lagu perjuangan sebagai alat pemersatu bangsa. Baik, para pendengar, siswa-siswi dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kepada pengertian integrasi nasional. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu pendapat dari salah seorang siswa tentang pengertian integrasi nasional. Kali ini ada Rima Nurfitriana bersama kita. Baik, bersama kita ada Rima. Mohon pendapat Rima, bagaimana pendapat Rima tentang integrasi nasional? Ya, silakan Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Integrasi nasional berasal dari dua kata, Iya. yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris Baik. yang berasal dari kata integrate, yang artinya adalah penyatu paduan. Dan nasional juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Kemudian berarti integrasi nasional adalah penyatuan bangsa. Secara singkatnya penyatuan bangsa. Sedangkan di dalam suatu bangsa tentunya berbeda-beda jenis, berbeda-beda suku, berbeda ras, agama, itu disatukan oleh bangsa itu sendiri. Seperti halnya di dalam semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jiwa. Ya, terima kasih Rima yang sudah memberikan penjelasan singkat tentang pengertian integrasi nasional. Kita kembali kepada. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan paparan dari salah seorang siswa kita tentang pengertian integrasi nasional. Mari kita lihat secara bahasa ataupun pengertian bahasa daripada integrasi nasional ini berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi yang ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti adalah integrate, ini artinya menyatu padukan. Sementara yang kedua, nasional, juga berasal dari bahasa Inggris yaitu nation yang berarti bangsa. Maka dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional itu mengandung makna ya sebagai berikut ini, yaitu menyatu padukan bangsa, ya, menyatu padukan bangsa. Integrasi nasional ini mempunyai arti dua. Yang pertama arti politis dan antropologis. Secara politis berarti menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah Indonesia. Secara antropologisnya yaitu proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda itu sehingga tercapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan. Nah, ini pengertian integrasi nasional. Kemudian ada beberapa syarat integrasi nasional yang itu harus kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya, agar terbentuknya, agar terjadinya sebuah integrasi nasional ini. Yang pertama syaratnya kita lihat nih, kita paparkan. Ya, yang pertama adalah setiap anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Nah, oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita tarik dari atas, ya, yang kedua sebagai integrasi nasional, syarat integrasi nasional terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma nilai sosial dan itu dijadikan pedoman. Dan yang ketiga
yaitu norma-norma dan nilai sosial ini dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional dalam kehidupan bersosial tentunya. Baik, selanjutnya faktor pembentuk integrasi nasional, ada pula faktor penghambat ya. Kita lihat faktor pembentuk integrasi nasional itu yang pertama, faktor pembentuknya adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan. Kemudian yang ketiga, adanya kesamaan ideologi nasional. Ideologi nasional kita adalah ideologi Pancasila. Maka hal ini tidak boleh kita lari daripada ideologi bangsa ini. Maka ketika setiap orang merasa bahwa ideologi kita adalah ideologi Pancasila, maka pemersatu bangsanya akan semakin erat dan integrasi itu pasti akan tercapai. Kemudian yang ketiga, faktor daripada pembentuk integrasi nasional ini adalah adanya ancaman dari luar, sehingga muncul rasa semangat nasionalisme yang tinggi pada setiap jiwa-jiwa bangsa ini. Karena ketika bangsa kita diancam dari bangsa lain, maka tumbuh rasa untuk melindungi, rasa nasionalisme kita timbul sehingga kita membela negara kita yang terancam tadi. Nah, sebenarnya ada banyak faktor pembentuk integrasi nasional itu, tapi hanya 3 ini saja dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan kepada kita semua sebagai bahan acuan metode dasar kita untuk mengetahui tentang pengertian integrasi nasional. Selanjutnya, faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya menghargai terhadap kemajemukan. Kita ketahui bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Kemajemukannya, bangsa kita memiliki suku, ras, agama yang berbeda. Maka ini semua kita jadikan sebagai bentuk untuk mempersatukan, mempereratkan bangsa dengan cara menghargai satu sama lain, terutama dalam pelaksanaan ritual ibadah antara agama satu dan agama lain. Tidak boleh kita saling menjatuhkan, mengejek, merendahkan dan lain sebagainya, karena dalam hal ini kita menjaga kestabilan bangsa dalam rangka untuk mempersatukan bangsa dalam konteks integrasi nasional. Kemudian yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Nah, toleransi sangat perlu dikedepankan dalam bangsa ini karena hidup dalam kemajemukan bangsa yang besar. Toleransi ini sangat perlu dikedepankan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan, perpecahan dan lain sebagainya, ini tidak terjadi pada bangsa yang besar ini. Kemudian yang ketiga, faktor yang menjadi faktor penghambat integrasi nasional adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dari luar. Artinya masyarakat tidak boleh cuek. Kita semuanya sebagai warga negara yang baik, warga negara yang menyadari akan hakikat kemerdekaan sebuah bangsa ini, untuk menjaga integrasi nasional kita tetap utuh, maka kita harus menyadari tentang adanya ancaman dari luar yang mengancam negara kita. Artinya kita tidak boleh cuek begitu saja, ada ancaman atau tidak, maka kita harus perhatikan negara kita, kita jaga, karena kewajiban menjaga negara bangsa ini bukan kewajiban aparat penegak keadilan keamanan saja, tetapi itu semuanya harus tumbuh kesadaran dari hati nurani kita semuanya. Baik, para siswa dan siswi dimanapun Anda berada, di video singkat ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Demikian saja pertemuan kita pada kali ini dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar supaya kita semua mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas tentang integrasi nasional. Akhir kalam saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.